Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 11 akan memberikan sebuah penjelasan mengenai mendiagnosis kesulitan dalam belajar. Psikologi Pendidikan, kelompok 11, kelas A, dengan judul mendiagnosis kesulitan dalam belajar, dengan dosen pengampu, Ika Febriani, MPD. Profil kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama bernama Gadis Sinja dengan NPM 1913031015. Yang kedua bernama Hoirul Ma'rufah dengan NPM 1913031029. Disimak baik-baik ya, dan jangan lupa tonton sampai akhir. Selamat menonton. Mendiagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menentukan apakah seorang siswa mengalami kesulitan belajar atau tidak dengan cara melihat indikasi-indikasi. Apa pengertian kesulitan belajar? Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar seseorang. Hambatan itu menyebabkan orang tersebut mengalami kegagalan atau setidak-tidaknya orang berhasil dalam mencapai tujuan belajar. Faktor kesulitan belajar: yang pertama faktor emosi siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang berasal dari dalam diri sendiri. Yang kedua faktor eksternal siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari luar diri siswa. Kasus ini ialah sindrom psikologis berupa learning disability atau ketidakmampuan belajar. Yang pertama disleksia, yakni ketidakmampuan belajar membaca. Yang kedua disgrafia, yakni ketidakmampuan belajar menulis. Yang ketiga diskalkulia, yakni ketidakmampuan belajar matematika. Berikut ini beberapa potret anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Remedial. Pengertian remedial. Remedial merupakan suatu bantuan untuk mengatasi kesulitan belajar. Secara khusus, kegiatan remedial bertujuan membantu siswa yang belum tuntas menguasai kompetensi ditetapkan melalui kegiatan pembelajaran tambahan. Melalui kegiatan remediasi, siswa dibantu untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapinya. Pengayaan adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Tujuan pengayaan: kegiatan pengayaan dalam rangka memanfaatkan sisa waktu merupakan kegiatan yang menyenangkan dan dapat merangsang kreativitas siswa secara mandiri. Berikut ini beberapa potret anak-anak yang sedang melakukan program remedial di sekolahnya. Berikut ini tips atau cara-cara yang bisa digunakan oleh para guru untuk mengatasi para siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar.
memberikan umpan balik, siswa dengan kesulitan belajar memiliki keterbatasan tidak sanggup mengerjakan tugas atau belajar dalam jangka waktu panjang, sehingga guru disarankan untuk memberikan tugas yang singkat dan konkret yang langsung diberi nilai. Belajar yang melibatkan siswa secara aktif. Menggunakan strategi pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam pelajaran, siswa dengan kesulitan belajar cenderung berkinerja lebih baik jika mereka terlibat secara aktif dalam pelajaran. Menggunakan mind mapping, mengajarkan kemampuan pembelajaran untuk belajar karena sebagian siswa dengan kesulitan belajar tidak memiliki strategi yang baik untuk belajar. Cara mengatasi anak-anak yang kesulitan dalam belajar adalah kita harus menciptakan suasana belajar yang baik, seru, dan menyenangkan bagi para siswa. Berikut beberapa potretnya. Yang baik, seru, dan menyenangkan bagi para siswa. Berikut beberapa potretnya. Gimana nih setelah menonton video dari kelompok kami? Semoga bisa menambah wawasan para penonton ya, dan semoga bermanfaat. Sekian penyampaian dari kelompok kami akhiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian yang bisa kami sampaikan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.